atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah dilumpuhkan konsep ini. Kata operanios itu artinya merujuk kepada makhluk-makhluk yang kemudian hidup di langit. Atau kalau dalam terjemahan baru itu di surga. Dikatakan Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Tuhan datang dalam bentuk daging. Ini sudah membantah dalil-dalil. Tuhan datang dalam bentuk daging berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan datang dalam bentuk makhluk. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia, berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya nih? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi loh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Gara-gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging. Kalau sang daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu ini. Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini, Bang Juma. Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oke, Bang Juma, konsentrasinya nih lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dan menggelikan gitu mas. Iya, silakan. Iya. Soalnya aku sudah 7 kali bilang kami menolak Yesus itu adalah manusia. Loh, bagaimana saudari saya menolak Yesus itu manusia? Anda masih sehat? Nah, makanya Maria manusia melahirkan manusia. Berarti benar, berarti dari tadi saya sudah 7 kali mengulangi, artinya Bang Juma itu tidak menyimak. Kami menolak Yesus itu menjadi manusia, oke ya. Pertama, ini lagi ya, tapi jangan dilangin lagi. Nah, saya berharap begini ya, ketika teman-teman Muslim selalu mengatakan kepada saudara Kristen, ya saya memang tidak memungkiri. Kita fair ya, di dalam setiap agama ini selalu aja ada yang low quality, ada yang high quality. Saya juga tidak memungkiri bahwa di dalam kehidupan itu pun ada yang cuman bani terjemahan. Jadi kami tidak bisa hanya masuk ke dalam terjemahan. Yang namanya metode hermeneutik itu juga dipakai dalam hermeneutik Islam, Islamologi, itu harus ada critical text. Makanya saya katakan tadi, aku mengatakan berulang-ulang, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya juga bukan human, tapi menjadi daging. Ini pun adalah pertentangan kami dengan Trinitas, jadi saya memaklumin. Nah, aku tadi sudah berulang-ulang menjelaskan, aku tidak tahu apakah bisa konsentrasi menangkap, karena mengulang itu cukup capek loh. Daging itu dan manusia itu beda. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan dari tubuh. Tubuh itu bicara bentuk. Nah, kenapa di sana tidak memakai human? Kedua, anthropos. Nah, Bang Juma harus belajar juga kaidah Yunaninya. Anthropos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu dibedakan menjadi 2 golongan. Kalau dia menunjuk kepada sesuatu yang secara spesifik, itu menunjukkan kepada laki-laki.
Tapi kalau dia secara umum, kolektif, itu menunjukkan kepada ya manusia, bisa pria, bisa wanita. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai MAN, satu, yang kedua MEN. Kalau MAN itu selalu laki-laki, pria. Kalau MEN itu baru bisa dikatakan ya pria, wanita, atau manusia secara kolektif. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia. Bang Juma bilang lagi berulang-ulang, tapi kan dia tidur apa segala macam. Nah, coba kita buka Korintus berapa tadi? Biar kita buka. Korintus berapa Bang Juma? Yang mana tuh? Yang terkait dengan apa? 1 Korintus yang katanya dia itu sama seperti Bang Nur. Coba kita 1 buka. Korintus 15:48. 1 Korintus 15 ayat 48. 48. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru teman-teman. Bang Ahisugi benar kan ya? Iya, coba aja dicek. Iya. 15. Kayaknya beda deh. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Coba Itu perhatikan sudah premis betul itu. pertama. Yang disampaikan Bang Juma udah betul itu. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu ya Akhi Juma ya. Iya, betul. Ini enggak, ini ayat berapa dulu? Kitab berapa, ayat berapa? 1 Korintus 15:48. Ya sudah, ini saya bacakan. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Adamah itu dari tanah. Tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Nah, di ayat yang lain kan Yesus bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah, Yesus dari surga. Jadi apa bedanya yang surga dengan dunia? Apa bedanya daging dunia dengan daging surga? Kalau yang dari dunia itu ada di ayu, tubuh itu menjadi debu, kembali menjadi debu. Karena Adam pertama dari tanah. Tetapi Yesus itu tidak dari tanah. Bahkan dalam kitab Anda sendiri pun, saya tidak tahu ya apa dikatakan Yesus itu dari tanah. Kayaknya sama deh, dikandung dari Roh Kudus. Di sana pakai bukan from, dikandung dari Roh Kudus, bukan dari tanah. Nah, jadi daging Tuhan itu tidak binasa. Itu bedanya, makanya Yesus mati dagingnya tidak membusuk. Itu hanya logika linear dari data dan juga pemahaman logis kita. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama daging, kualitasnya itu berbeda. Itu yang kedua, Bang Juma. Yang pertama, tolong dipahami lagi, Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia. Cari sampai dapat, nggak ada. Kedua, daging Tuhan itu berbeda dengan daging manusia. Ketiga, kalau dikatakan Tuhan berdaging, Tuhan berdarah, ini dapat dari mana? Yang pertama, saya pakai teologi proper dari Alkitab, yang Kejadian 1:26, Shalom Demut. Yang kedua, referensi dari ada Yahudi itu Mesianik, dari literasi mereka. Setidaknya di sini ada dua yang memvalidasi bukti kuat. Maka kalau Bang Juma ingin membantah hanya melalui satu bukti, itu gugur, nggak bisa kuat. Apalagi kalau kita balik ke bahasa asli. Terus yang terakhir, yang lebih penting lagi, maaf ini suara saya agak kuatin ya, ini hujan di sini. Yang terakhir, bukti Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama Bang Juma, Tuhan ini apa dulu coba? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Itu aja. Iya, itu aja supaya nggak melebar. Ya udah kalau begitu Yesus itu pencipta, Yohanes 1 ayat 1. Tuhan semesta alam, Mazmur 29. Tadi aku udah bacakan. Penguasa, Filipi 2 ayat 10. Yesus bukan berada pada titik Yohanes 1 ayat 1, Mbak. Dia di 14-nya. Jadi siapa di sana? Si Zakheus. Yang mana? Siapa Yang ada- hologos di Yohanes 1 itu siapa? Si Matius, si Markus, si Zakheus. Bukan, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalamnya, sifatnya. Yesus itu nanti Tuhan berfirman baru dia ada. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi daging maksudnya. Yesus itu berfirman baru coba sekali lagi. Jangan salah Yesus- Yesus itu berfirman. Siapa yang bilang Yesus berfirman? Oke, coba ulangi apa tadi? Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Daging itu ada nanti setelah oke, Tuhan sampai itu di sini. berfirman. Iya. Oke. Yesus ada
karena Maria itu melahirkan, kan Iya, gitu kan. betul, Nah, tadi di betul. awal aku kembalikan konsentrasinya Bang Cuma. Di awal aku katakan Yesus itu kan Alfa, Alfa sudah itu apa? ada yang maha Alfa itu awal. nggak ada alfa maha awal, Mbak. Jangan Alfa itu ngarang bebas. permulaan, Nggak ada. awal. Dalam bahasa Yunani itu arke, permulaan. Aduh, parah ini. Ya, NRK. Nah, terus kenapa alfa? Itu Alfa itu bukan artinya awal. Alfa itu huruf A. Alfabet awal iya, dari Yunani. Apa artinya A? itu alfabet Yunani, Ya, Alfa. apa artinya A, Itu yang Mbak? pertama. Eh? Itu yang Enggak, pertama kan? maksudnya bukan. Arti dari A itu apa? Itu awal. Yang Awal. pertama. Yang pertama. Dari Iya. mana? Dari mana Nah, alfa itu makanya adalah Bang yang Juma pertama? harus masuk kemari. Bang Juma harus masuk kemari. Alfabet Ibrani, alfabet Yunani itu bukan asal-asalan. Alfabet Ibrani itu dari setiap alfabetnya Alef. itu kan ada arti. Iya, alef. Nah, Ada terus kalau arti. kalau A Yunani apa? Kepala. Alfa itu yang pertama, yang awal. Huruf awal. Omega Jadi Yesus itu huruf akhir. awal. Kenapa? Yesus adalah huruf awal gitu. Bukan huruf awal. Simbol dari alfa itu menunjukkan keberadaan dia itu yang di awal. Simbol. Di keluaran waktu Musa ketemu sama Tuhan nih ya, kita percaya Tuhan Musa harusnya kan. Nah, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang ehe aser ehe, artinya aku yang ada sudah sejak dulu, sekarang sampai selamanya. Itu di luar dari ruang dan waktu. Itu namanya kuantum. Nah, Terus sang daging? kemudian tunggu dulu. Tadi apa kata Bang Juma? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yesus ada setelah Maria itu melahirkan. Satu sudah saya bantah. Kedua, coba Bang Juma, menurut Bang Juma, coba tafsirkan sendiri nih. Aku kasih hak dulu nih ya. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Maksudnya apa? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, kan ini tadi memakai referensi Yesus kan? Kan Bang Juma tadi bilang Yesus itu begini, begini, begini. Dapat referensinya dari mana? Dari Alkitab. Saya Terus tanya, Bang Juma dari bilang, mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham nah ada? makanya begini, coba kita standarnya jangan ganda ya, standarnya ganda. Bang Juma katakan begini, kan kata Yesus, aku ini diutus Bapak gini-gini. Kita kesampingkan dulu tafsir, karena kalau kita tidak mengerti term-term atau kultur Yahudi, ini akan sulit. Jangan dulu masuk tafsir. Tetapi yang mau saya poinkan di sini adalah, Bang Juma mengangkat kalimat Yesus. Nah, sekarang gua angkat juga kalimat Yesus, standarnya sama. Gua nggak ngangkat kalimatnya si Isaac Newton, si James Watt, enggak, sama-sama nih narasinya Yesus. Kan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalnya diceritakan Musa mencatat tentang aku, Musa mencatat tentang Mesias. Iya. Nah, Mesias itu apa? Menurut Bang Juma, Mesias itu apa? Oh, saya yang ditanya. Mesias itu makhluk ciptaan yang diberi kelebihan nabi. Orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, Dapat orang arti yang dari diurapi. mana? Dapat Orang arti mana Mesias itu makhluk ciptaan? Lah, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ya, yang diurapi. Iya, Artinya yang diurapi. yang diurapi. Iya, Kores diurapi, Harun Iya. diurapi. Terus mereka juga Tuhan. Makanya baca semuanya yang dikatakan. Makanya dibaca semua. Yesus itu bukan Mesias saja Bang Juma, tapi Mosia. Apa Mosia? Apa Mosia? Beda lagi. Ya, makanya coba apa Mosia? Biar belajar Bang Juma. Apa? Oke, ajarin saya. Mesia dengan Mosia itu bedanya di mana? Beda. Mosia itu penyelamat, juru selamat. Berarti Musa juga juru selamat dong? Enggak dong. Loh, dia dalilnya ada. Keluaran 19:20. Musa monogenes theos enggak? Tuhan mengatakan bahwasanya aku mengutus juru selamat bagi mereka, yaitu Musa. Musa monogenes theos enggak? Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu kan konsep yang dibangun gereja kemudian. Itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 itu. Gimana? Yohanes itu di perjanjian baru loh. Sebelum Kristen itu ada ya. Itu Enggak. ada. Itu kitab yang diloloskan kemudian gereja-gereja untuk menuhankan Yesus sebagai pengganti Zeus. Kalau begitu tidak boleh berdebat membawa perjanjian baru. Boleh? Ya, sejatinya memang tidak perlu. Ya sudah, jangan bawa perjanjian baru. Nah, oke. Kalau begitu kita bawa perjanjian lama. Jangan angkat perjanjian baru. Oke, Kita kalau masuk filsafat aja sama sains kalau gitu.
Ya sudah, coba Anda buktikan bagaimana kemudian Yesus itu secara sains dia adalah pencipta. Jadi bagaimana? Kita mau tadi Bang Juma kan mengangkat kalimat Sains boleh, filsafat juga boleh, saya terserah. Oke. Berarti Sekarang begini. Berarti sekarang Anda standar Bang buktikan Juma, secara aku sains rutukan. bahwa Yesus itu pencipta. Iya. Coba. Berarti standar Bang Juma aku runtuhkan ya. Bang Juma tadi bawa kalimat Yesus adalah perjanjian baru. Jadi aku juga nggak usah bawa perjanjian baru gitu. Terserah, saya ngikut aja. Karena Yesus Oke. mau dibawa kemanapun, bukan Tuhan dia manusia. Ya. Makanya saya minta tadi 0,1% pun sampai sekarang udah ada bukti. Bang Juma kejebak. Silakan. Kalau Bang Jebakan Juma- Anda itu akan rubuh, dijebak dengan Kalau rantai sekalipun. Bang Juma kamu terjebak. Kalau Bang Juma itu tidak membawa perjanjian baru, dari mana Bang Juma tahu Yesus? Bang Juma kan bahas Yesus ini. Dari Anda, Hah? dari saudara saya. Dari mana? Yesus itu tokoh fiktif sebenarnya. Karangan orang-orang barat, Roma. Berarti Isa Al-Masih fiktif. Oh, Isa beda. Isa itu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oh beda. Berarti Isa Yesus beda. Lalu apa yang diperdebatkan kalau beda? Ya, Tuhan Anda itu yang Anda mengatakan Yesus itu yang adalah manusia. Ya lalu kenapa diperdebatkan? Kan beda. Diperdebatkan karena kita ini adalah agama Syiar. Anda agama Syiar, saya juga agama Syiar. Sekarang saya ikuti aja saudari saya ini. Mau filsafat silakan, mau berbicara dalil silakan. Anda Ya. mau berbicara mengenai sains juga silakan. Kita kesampingkan saja ya. Kita cari benang Apa yang mau merahnya. dikesampingkan? Kita Tiga-tiganya. cari- Berarti gini, akal-akalan kita aja. Kita cari benang merahnya yang mana kita ini bisa sama. Oke? Jadi jangan sampai Bang Juma kejebak. Oh, berarti Bang mundur Juma lagi, ini- masuk lagi kembali. Mundur. Enggak, Bukan Bang sains, Juma- bukan ini. Bisa. Bang Juma bawa Musa, bawa Abraham. Karena tokoh di dalam Al-Quran itu juga ada Musa, ada Abraham sebagai leluhur. Benar nggak? Iya, memang betul. Itu ajaran kami. Iya, Tuhan. Musa orang apa? Musa orang Ibrani. Tuhan Ibrani siapa? Tuhan Ibrani pencipta langit dan bumi. Hasem. Namanya siapa? Mereka memanggilnya Hasem. Nah, kenapa nggak panggil Hasem? Lah, itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bahasa Ibrani. Kenapa nggak mau panggil Hasem? Kenapa punya panggil Hasem? Saya diperkenalkan dengan Tuhan Allah. Coba terstruktur ya. Musa tadi orang Ibrani, benar? Iya, betul. Oke. Orang Ibrani memanggil Tuhannya itu apa? Memanggil Tuhannya dengan panggilan Hasem. Adonai, Tetragrammaton, Yahweh. Kenapa Nah, jadi saya yang diuji? Bukannya Yesus ini yang akan diuji secara sains. tapi kita tadi mau menafikan Yesus. Kita Halo, mau saya moderator, Ya, saya cut kalau dulu. Yesus dinafikan, terus Anda Tuhannya siapa, Mbak? Tar dulu, saya cut dulu. Tar. Iya, kita Saya cut. Anda mau Stop, menyembah Stop, siapa? Stop dulu, saya cut. Moderator, cut dulu. Tuhan Anda Kembali, hilang seketika. kembali ke topik. Buktikan siapa sih sang pencipta itu. Konsep ketuhanan. Kembali ke topik. Silakan. Iya, jadi jangan sampai kejebak sendiri Bang Juma. Karena begini, kalau kita Saya mau justru menafikan suka dijebak, perjanjian karena baru, biasanya orang yang menjebak saya itu yang tergulung sendiri dengan logikanya. Saya suka malah. Anda mau Iya, bawa saya makanya kemanapun Bang boleh. Juma agak belibetan, Yang penting kan? jangan ke KUA. Nggak, mau ke Sini, Kak. Pak, kembali ke topik dong. Buktikan sang pencipta itu siapa sih, itu loh. Itu aja dulu, jangan kemana-mana. Fokus Aduh, ke kalau topik. ngomong ke KU anti repot ini Bang Juma. Aduh. Jadi begini. Yang penting jangan ke sana. Jadi tadi kan begini, aku ngikutin Bang Juma. Kalau tidak mau memakai perjanjian baru, karena Yesus itu adanya kita temukan namanya kan di perjanjian baru. Nah, jadi nggak boleh nih membuktikan dari situ. Oke, kita ambil tarik garis merahnya ya, benang merahnya itu yang sama. Oke nih, you punya agama percaya tokoh si Musa nggak percaya? Oh, gua punya tokoh Musa. Aduh, nggak Musa didengarin. tokoh Kembali ke apa? topik, Kenapa? Kembali ke topik, siapakah sang Saudari kita ini pencipta? nggak tahu lagi. Oke, mau kembali ke kemana topik dengan ya. dia. Ya, kembali ke topik. Siap. Pertanyaan moderator nih berdua nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? Silakan. Rabbus Ya, samawati mana-mana. wal ard. Ya, Yang makanya disebutkan- tadi aku tanya. Banyuma Satukan dulu, Ibu Pendeta. Banyuma dulu, siapakah pencipta alam semesta itu? Habis Banyuma Anda lagi. Gitu. Silakan. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dalam Kristen kan itu Yesus. Makanya tadi gua nanya nih, satukan dulu definisi kita, Tuhan itu apa? Pencipta. Pencipta. Nah, di dalam kekristenan Yesus itu pencipta, itu di Yohanes 1 ayat 1 juga Itu ada bukan di Yesus. penampilannya Kejadian 1 ayat 1 Itu Nah. bukan Yesus, Mbak. di Filipi. Jadi siapa? Makanya gua tanya, jadi itu siapa? Itu adalah Tuhan. Ya berarti Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa?
Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Ia menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga, hologos itu adalah Theos.